Halo, selamat pagi murid-muridku sekalian. Kita akan belajar mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya, kita akan belajar bagaimana kita membuat laporan keuangan. Ya, sama dengan jenis perusahaan lain, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka kalian harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Berikut siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi barang yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Ya, karakteristik perusahaan jasa. Ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, yang dijual adalah jasa pelayanan, bukan barang atau benda. Nah, yang kedua, tidak terjadi transfer atau pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga, tidak terjadi pengembalian retur atas jasa yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, tidak terdapat persediaan jasa. Yang selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini, kita mempunyai 7 tahap. Ya. Yang pertama, kita lihat ada tahap pengidentifikasian. Ya. Apa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi adalah bukti-bukti transaksi, contohnya kwitansi, faktur, nota. Kita lihat apakah itu ada tanda tangannya, ada tanggalnya, ya, sehingga bukti-bukti transaksi itu adalah valid, jadi bukan palsu, ada waktunya. Yang kedua adalah tahap pencatatan. Ya. Bukti transaksi yang ada itu akan kita catat dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum inilah yang disebut dengan book original entry atau pencatatan yang pertama, ya. Nah, dari jurnal umum ini kita akan tahap ketiga. Tahap ketiga adalah penggolongan. Ya, penggolongan ini dalam buku besar. Nanti kita akan bahas apa sih penggolongan buku besar. Lalu selanjutnya ada tahap pengiktisaran dalam neraca saldo. Kalau sesudah ada neraca saldo, maka kita akan masuk dalam kertas kerja. Lalu kita akan masuk dalam pelaporan, dan yang terakhir adalah penutupan. Ada jurnal penutup, ada neraca saldo penutup, dan jurnal pembalik. Lalu, tahap ini akan berulang lagi kepada tahap pengidentifikasian di pelajaran yang baru. Kita akan sampai tahap-tahapnya. Tadi kita udah belajar mengenai pengidentifikasian. Apa yang kita identifikasi tadi udah saya jelaskan. Sekarang kita akan pada tahap yang kedua, yaitu jurnal umum. Ya. Nah, dalam jurnal umum ini adalah kolomnya, ada A sampai I. Ya. Nah, dari A ini kita akan tulis. Ya. Nih, di sini udah ada bagian-bagiannya. A itu diisi dengan nomor halaman buku jurnal. Kalau kita ada halaman pertama, maka tulis halaman pertama. Yang kedua, B. B ini diisi dengan tahun. Ya. C-nya diisi dengan bulan. D-nya diisi dengan tanggal. Dan E diisi dengan bukti pencatatan. Lalu F diisi dengan akun yang didebit atau yang dikredit. Ini yang harus kalian ingat. Yang pertama ditulis adalah akun yang didebit. Jadi kalian tulis misalnya nama akunnya Kas, didebit 10 juta. Lalu yang keduanya adalah akun yang dikredit. Misalnya dikreditnya beban gaji. Maka kalian tulis agak-agak condong ke kanan, ada spasi, ada jarak,
untuk menandakan debit dan kredit. Jadi tidak sama rata, nanti isi di kredit. Ya. Hanya jumlah yang di debit, I-nya jumlah yang di kredit. Ya, inilah tata cara pengisian dari jurnal umum. Mungkin kalian masih bingung. Gimana sih kita mengetahui apakah ini yang di debit, apakah ini yang di kredit, ya? Nah, kita harus awali dulu, ya, dianalisis transaksinya, ya. Misalnya, yang pertama diperiksa keabsahan bukti transaksi, yang kedua kita harus menunjuk ke akun mana transaksi itu harus dicatat, ya. Nah, dalam mendebit dan mengkredit akuntansi, akun adalah tempat untuk menggolongkan dan mencatat perhitungan dari setiap jenis akun. Akun memiliki sisi debit dan kredit. Pencatatan di sisi debit disebut mendebit, sedangkan pencatatan di sisi kredit disebut mengkredit. Nah, ada rumusnya, ya. Kalau kita lihat, ini ada pedoman dalam mendebit dan mengkredit akun pada neraca, ya. Jadi seluruh akun ini ada 5 golongan. Ada golongan harta, ada golongan utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Harta itu kita tahu ada harta lancar, ada harta tidak lancar, ya, harta tetap. Harta lancar itu kas, ya, perlengkapan, peralatan. Nah, harta-harta itu kalau bertambah kalian harus tulis di sebelah debit. Kalau dia bertambah. Kalau hartanya berkurang, misalnya kita belanja, kasnya berkurang, maka kamu harus simpan di sebelah kredit, ya. Kalau kewajiban itu adalah utang. Kalau utang itu berkurang, kamu harus simpan di debit tuh. Kalau utangnya berkurang, simpan di debit. Sedangkan kalau kewajibannya bertambah, simpan di kredit, ya. Yang terakhir adalah modal. Kalau modal ini berkurang, maka dia akan simpan di debit. Sedangkan kalau modalnya bertambah, dia akan simpan di kredit. Demikianlah rumus ini. Kalau pendapatannya bertambah, maka dia harus disimpan di kredit. Kalau pendapatannya berkurang, maka dia akan simpan di debit, ya. Ini penjelasan mengenai pedoman dan mendebit kredit akun, ya. Saya pikir kalian bisa memahaminya dengan melihat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran yang lainnya. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di folio bergaris, nanti dikumpulkan. Kalau kalian misalnya kurang jelas, sebenarnya ada materi yang tadi dalam PowerPoint, atau kalian ada juga buku cetak yang saya akan berikan. Mungkin beberapa murid sudah ada, kalau yang belum ya silahkan. Bapak akan bagikan kembali, ya. Ada 2, waktunya 1 minggu, tolong dikerjakan dengan baik. Tidak usah memakai pulpen, kalian harus bisa memakai pensil. Ya, demikian pelajaran kita pada minggu ini. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya. Kalau ada pertanyaannya, maka hubungi nomor-nomor di bawah, ya, sesudah ini. Terima kasih. Nah, ini nomor Bapak. Ada email, ada pons yang ada WA-nya juga, ya. Terima kasih. Selamat belajar. Belajar dengan giat. Jangan lupa untuk bertanya kalau ada kesulitan. Semuanya bisa dikerjakan asal kalian itu rajin dan tekun. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.